mu'lim minal ahwali muktahami ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah sekalian, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama. Al-Ikhlas FM. Hadirin sekalian, ini tidak bisa banter. Tidak bisa banter suara saya karena ada sedikit radang, sehingga saya minta tolong untuk didengarkan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Sekarang akhlak berbicara al-haya. Ada beberapa poin ini. Intinya berbicara tentang permata. Bahwa di dalam Islam ini banyak yang disebut dengan apa itu permata. Apa Pak bahasa Indonesianya? Permata. Perhiasan. Apalagi permata ya perhiasan. Baik. Sehingga di dalam syariat pun juga dirinci itu perhiasan. Misalnya ya, contoh yang pertama, perhiasannya wanita. Perhiasan wanita itu apa? Bukan yang digelang, di kalung, di cincin, di telinga, enggak. Perhiasan wanita itu adalah al-haya. Ya, malu. Sifat malu. Seumpama sifat malu yang ada pada wanita itu dicabut oleh Allah, kiamat Pak. Ini sekarang ini sudah mulai kehilangan rasa malu. Ya, sudah banyak yang tadinya harus ditutup, sekarang dibuka. Ya Allah. Kemarin saya jamaah di Masjid Jami Batu. Itu di luar biasa. Wedok-wedok cekak-cekak. Aduh, ini merusak keindahan masjid, kehormatan masjid. Jadi kalau wanita sudah kehilangan sifat malunya, maka dia oleh Allah sudah tidak ada lagi permata yang harus dipertahankan. Sudah nggak ada permata di dalam pribadinya, itu sudah nggak ada. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah. Bahkan kalau di dalam riwayat yang lain itu ada kalimat illatul haya.
Itu min alamati ahlin nar, gitu. Ya. Min alamati ahlin nar, tanda-tanda penghuni neraka. Itu qillatul haya, Pak. Sedikitnya rasa malu. Sekarang ini kan sudah gitu. Ya, enggak sembahyang, itu sudah enggak ada malu pada Allah. Ramadan makan semangka di embong ya, Pak. Sambil jalan, kancingi baju dicopot. Gendeng-gendeng itu dianggap gila oleh Allah. Artinya orang yang sudah seperti itu berarti dicabut rasa malunya pada Allah. Sudah tidak punya malu pada Allah. Gak sembahyang dianggap biasa. Gak sembahyang dianggap biasa. Hati-hati itu. Saya iling pesannya guru saya dulu, Pak, di pondok itu. Biyen saya masih kecil itu. Bahasa aslinya begini. Aslinya dulu ya. Biar ingat saya. Pesannya guru saya dulu, saya masih kecil itu. Guru saya pernah pesan begini. Cong, itu ya. Cek sampai adina bejeng. Langsung tak terjemah ini. Le, ojo sampai ninggalno sembahyang. Le, mun beda orang tak apa sa Ramadan, status pakun dadi muslim. Terjemahannya, le ono wong cuma gak poso Ramadan, insya Allah statusnya sik muslim. Gak poso itu macam-macam, misalnya loro, hamil, menyusui, bepergian, musafir, nggih, macam-macam. Jadi lek cuma gak poso Ramadan, nah, iku iso sik dadi muslim, statusmu sik dadi muslim. Sing nomor loro, mun beda orang tak zakat, pakun statusnya muslim. Lek ana wong ya gak zakat, insyaallah sik tetap muslim. Ya barangkali dia memang orang tidak mampu. Apa yang mau dijadikan zakat? Gadekno suwal, ya lek payu. Ya, misale. Jadi orang-orang seperti itu sih tetap muslim statusnya, Pak. Yang ketiga, mun beda orang tak haji, tak umroh, pakun statusnya muslim. Lek ana wong gara-gara gak haji, gak umroh, tetap statusnya sik muslim. Tapi saya ngajong, mun beda orang letak bejeng, statusnya aube. Awas le. Lek ana wong gak sembahyang, statusnya berubah. Statusmu berubah engko. Lek ana wong gak sembahyang, statusnya berubah. Dadi kafir, Pak. Dadi kafir terang-terangan. Naudzubillah. Ya. Sampai saat ini saya renungi itu, Pak. Tetap saya renungi itu. Ini bagian akhlak kepada Allah ya. Tetap saya renungi. Dipikir-pikir malih. Ana wong gak poso tetap muslim. Ana wong gak zakat tetap muslim. Ana wong gak haji tetap muslim. Tapi lek gak sembahyang berubah jadi kafir, Pak. Dawe guru kui tak boleh tak bongkar dek kitab-kitab ketemu. Apa dawe Kanjeng Nabi? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharat. Sapa wae wong sing ninggalno sembayang tanpa udzur, tanpa udzur syar'i,
Ya, sapa wong sing ninggalno sembahyang faqad kafaro jiharan, sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Ya. Wong tua cerewet nang anak kadang itu kan mergo sayang. Ojo sampai status si anak berubah jadi kafir. Wong tua cerewet nang anak, ayo le sembayang le, ayo le sembayang le. Le anak cilik-cilik yang penting datang dulu, masih main delok tok dari luar. Nginceng tok luar, nginceng wong sembayang. Awak itu le, wis lumayan gelem nginceng. Lek terlalu kecil sih ndak masalah ya. SMP, usia SMP. Ya Allah, rame di luar. Usia SMP loh Pak. SD kelas 6. Ya Allah. Itu kalau ndak ada yang nanganin, sampai tuwek gak hafal doanya sembahyang itu. Ya apa ini harus dipikir oleh kita ini. Anak-anak kita ini harus dipikir bagaimana caranya. Ngandalno pelajaran agama di SD SMP ndak cukup Pak. Nggak cukup. Harus ada penanganan khusus. Masya Allah. Kecuali kalau habis SD di pondok lain lagi tuh ceritanya. Tapi lek terus ngejar sekolah umum terus sampai tuwek gak apal itu. Enggak apal. Saya beberapa kali ngetes. Saya puluhan tahun ngajar di perguruan tinggi swasta Pak. Umum. Perguruan tinggi umum swasta. Saya guru PAI-nya. Sering ngetes gitu. Ya Allah, miris, memprihatinkan. Anak seorang muslim doa duduk di antara dua sujud belas karo pemane kunut. Apa maneh kunut? Doa iftitah lo karo, iftitah kok nopo? Ustaz, Masya Allah. Itu bagaimana tanggung jawab orang tua besok di akhirat. Ya, bagaimana tanggung jawab orang tua di akhirat ketika dihisap besok. Kok apa kon kok gak gelem sembahyang? Gak karo lho. Gak diajari belas sama wong tuamu, mboten. Sapa jenenge bapakmu iku fulan. Loh, didelok kuwi ahli ibadah bapake. Bapak ahli ibadah. Ya, bapaknya rajin ke masjid, rukuk dan sujudnya Masya Allah, sholat malamnya Masya Allah. Anak iblis gak tahu sembahyang. Itu yang dipendungi bukan anak itu. Ya, sak wong tuane melok nyemplung neraka. Naudzubillah. Betapa besar tanggung jawab orang tua. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini bicara permata. Jadi permata wanita itu adalah sifat malu. Yang kedua, permatanya al-aghniya, permatanya orang kaya. Apa permata orang kaya? Loman. Ya, as-sakhiyu. Ya, lil ghani as-sakhiyu. Permatanya orang kaya itu ya dermawan. Dadi lek ana wong kaya terus medit, waduh. Dia seperti orang tidak punya permata. Kekayaannya di hadapan Allah tidak berguna, tidak bermanfaat untuk umat, apalagi untuk agama. Apalagi untuk agama, tidak bermanfaat sama sekali. Naudzubillah. Karena permatanya orang kaya itu adalah dermawannya itu.
kedermawanannya itu. Semestinya semakin kaya, semakin dipercaya oleh Allah untuk ya dititipi harta, itu semestinya kepedulian sosialnya semakin tinggi. Lah kadang-kadang boten. Kadang-kadang boten. Semakin kaya semakin medit. Hati-hati. Itu harta yang dititipkan Allah itu istidraj, bukan nikmat, tetapi istidraj. Pemberian tapi Allah boten ridho. Pemberian Allah tapi Allah boten ridho. Itu namanya istidraj. Hati-hati. Kadang gak sembahyang, usahanya lancar. Jangan silau, men. Jangan silau. Ono wong gak tahu sembahyang, ya, usahanya lancar, laris manis. Itu jangan kaget kita. Itu istidraj. Pemberian Allah tapi Allah boten ridho. Itu namanya istidraj. Dilulu karo Gusti Allah. Ya wis, no, tak kasih, ya wis, ya. Ya, cuma boten dahar, boten ngoten. Badoken. Jadi pemberian Allah tapi Allah boten ridho. Itu namanya istidraj. Ini sih panas. Ini sih panas. Pun, jadi kalau urusan agnia atau orang kaya itu adalah kedermawanannya. Sebaliknya Pak, kalau miskin, permatanya, apa punya permata? Punya. Permatanya orang miskin adalah as-sabru, sabar. Sabar, ya, sabar menerima apa yang telah terjadi pada dirinya. Nerimo, sabar, nerimo ing pangdumi Gusti Allah. Itu kalau dalam bahasa agamanya nardo bil qada, ridho terhadap qada dan qadarnya Allah, ya, ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Ini apa namanya, permata orang miskin, as-sabru, permata. Itu yang ketiga Pak. Orang miskin itu besok masuk surga duluan. Orang miskin itu bisa masuk surga duluan, asalkan sembahyang, ya. Kenapa? Apanya yang mau dihisap? Ora ono apa-apa. Ya. Nabi Sulaiman dengan nabi-nabi yang lain itu kacek setengah hari. Satu hari di akhirat, ya, bandingannya 1000 tahun dunia. 1000 tahun umur dunia itu sama dengan satu hari di akhirat. Paham ya? Jadi anak uang umurnya 900, 800, 700 itu enggak sampai sedino kalau urusan akhirat. Nabi Sulaiman dibandingkan nabi-nabi yang lain masuk surganya itu kacek setengah hari. Berarti setengah hari itu 500 tahun duluan yang lain. Nabi Sulaiman karena masih dihisap, kekayaannya luar biasa. Karena kerikil di depan rumahnya itu permata Pak.
dari kayanya. Ya Allah, istananya, temboknya ngene-ngene, emas. Pas tak delok nih, info di kitab. Ya Allah, sampai kerikil-kerikil di depan rumahnya itu permata. Maka besok itu dibandingkan nabi-nabi yang lain itu kacek 500 tahun, setengah hari. Orang miskin masuk duluan. Apanya yang mau dihitung? Jadi permata orang miskin itu adalah sabar. Permata orang kaya dermawan. Permata perempuan malu. Nah, sekarang yang keempat, permatanya para pejabat. Pejabat juga punya permata, Pak. Pejabat RT, pejabat RW, terus ke atas itu. Pejabat kelurahan, pejabat kecamatan, pejabat wali kota, pejabat di provinsi, pejabat di pusat. Itu semua punya permata. Apa permatanya kira-kira? Adil. Permatanya pejabat itu adil. Kalau tidak adil tidak bisa, Pak. Permata. Jadi permata ini barangkali yang sekarang hilang di negeri kita ini. Ini yang hilang sekarang. Di negeri kita ini yang hilang adalah keadilan. Hukum di mana-mana sampean lihat. Kalau ke bawah tajam, kalau ke atas tumpul. Ya Allah, ini yang kita rasakan sekarang. Sekali lagi, permatanya pejabat adalah adil. Kalau kehilangan rasa keadilan, hancurlah. Ya, demo di mana-mana, minimal rasan-rasan di mana-mana. Ya itu tadi, karena memang kehilangan rasa keadilan. Kehilangan rasa keadilan. Nah, sekarang yang kelima, permatanya ulama. Permatanya kiai. Kiai, ustadz, mubaligh, ulama itu punya permata juga. Zuhud dan wara'. Orangnya disebut wira'i. Orangnya disebut zahid. Zuhud dan wira'i. Kalau zuhud itu tidak ada di hatinya, sama sekali tidak ada dunia. Ya, dunia hanya ada di tangan. Dunia hanya ada di tangan. Sehingga mudah lepas. Ya. Kalau orang itu dunia ini ada di tangannya, ini mudah, Pak, lepasnya. Nyumbang sana, nyumbang sana, nyumbang sana. Lepasnya gampang. Tapi kalau harta dunia itu sudah ditaruh di hatinya, angel metune, alias medit nih. Bukan berarti Islam melarang orang untuk menjadi kaya. Oh enggak. Ya. Islam tidak melarang. Islam tidak melarang panjenengan kaya, enggak. Silahkan. Ya. Silahkan kaya. Silahkan jadi orang kaya. Tapi Islam mengatur jangan sampai ada di hati. Harta itu jangan sampai di hati. Harta itu taruh di tangan, biar keluarnya gampang. Menolong orang lain gampang, kepedulian sosialnya gampang.
Tapi kalau sudah masuk ke hati, ya, kalau harta itu sudah masuk ke hati, angel metuni. Dijak sedekah angel, dijak infak angel, dijak nyumbang ini iki angel. Melo para rawuh, ulama, kiai, mubalek, ustad itu punya permata. Permatanya adalah zuhud. Sama sekali tidak cinta dunia. Walaupun ada kiai sugih misalnya, sugih kiai, ono kiai sugih misalnya, tapi beliau tetap zuhud. Dia tidak terpengaruh kecintaannya kepada Allah dengan cinta dunia. Tidak. Makanya disebut zahid, orang yang zuhud. Kalau wirai, ya dulu Pak RW saya di Ketawang Gede itu namanya wirai, sudah wafat. RW 1 Ketawang Gede itu namanya Pak Wirai dulu. Kok apik namanya? Wirai itu orang yang warok. Apa warok itu? Sikap kehati-hatian. Jangankan yang haram, yang subhat tidak mau. Ya, jangankan yang haram, yang subhat tidak mau. Subhat itu apa? Belum jelas. Halal haramnya belum jelas. Ya, halal haramnya belum jelas, itu namanya subhat. Tidak mau Pak. Gitu-gitu itu tidak mau. Apalagi jelas-jelas haram, tambah tidak mau. Yang subhat aja tidak mau, apalagi yang haram. Kok mulai hampir habis ini. Mulai hampir habis baterainya. Tadi tak cas tadi. Mas, ini jahe ya? Oh, bagus. Nih tenggorokan saya. Aduh. Sekarang kebalikannya Pak. Ono kiai, ono ulama, ya, tapi permatanya hilang. Dia tidak, sama sekali tidak zuhud, cinta dunia. Dia sama sekali tidak wirai, sembarang melepuh. Misalnya, saran guru saya dulu, jauhi orang model seperti itu. Bukan kiai. Ya, bukan kiai. Bisa dipastikan dia bukan ulama. Orang yang cinta dunia. Kenapa? Karena kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber dari segala sumber dosa. Ya, cinta dunia merupakan sumber dari segala sumber dosa. Bukan ulama. Atau ada ulama dia sama sekali tidak wirai, sembarang melepuh. Kasih orang kafir melepuh, kasih orang bajingan masuk, dikasih opuai. Ya Allah, melepuh pangan. Ndak wirai belas. Kalau kita kan masih pilih-pilih Pak. Kalau kita kan masih pilih-pilih. Dikasih orang kafir, saya pilih-pilih tuh Pak. Iki halal apa enggak? Nah, masih ada iman kita ini. Masih ada iman. Di luar Jawa, Islam minoritas. Dikasih ayam lodo itu loh Pak. Kan enak. Asalkan tidak pedes. Saya tidak suka pedes.
asalkan tidak pedas. Oh, nikmat. Tapi karena kita ini dididik oleh orang tua, oleh guru-guru kita, wara, dididik harus berhati-hati. Akhirnya tak delok gulu nih. Tak delok gulu nih, Pak. Nyaris tidak ada bekas sembelihan. Wah, ini dicekik tok ih. Atau ndasnya dipetil. Kasih tuh. Teknis. Aduh. Jadi disuguhi makanan enak, jangan langsung dimplok. Ya. Entah itu masakan kare, lodo, krengsengan, apa ae. Ya, dilihat dulu. Caranya lihat, kan ayam utuh itu Pak. Dilihat gulu nih, tak delok gulu nih sih. Kok gak ono bekas apa? Sembelihan. Wah, ini dicekik ini paling. Andaikan ada juga, hati-hati juga. Dia nyembelih atas nama Allah atau tidak? Makanya yang penting sudah hati-hati. Perkara sik ke telusuk ya ndak masalah. Yang penting ya, yang penting katanya pengarang kitab Subulus Salam, sarahnya Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram itu ada kitab penjelasnya, sarahnya. Itu pernah bilang yang penting ya, yang penting katanya pas mau ngemplok itu baca bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak tahu. Kita bepergian keluwen golek karo ya apa iki? Ono ayam Pak. Kita kan tidak tahu disembelih dengan nama bismillahirrahmanirrahim atau tidak. Kita tidak tahu. Maka untuk menghilangkan keraguan itu, pada waktu kula panjenengan mau ngemplok, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Gusti, kula boten ngertos ini. Ini disembelih dengan nama Allah atau tidak. Bismillah sudah. Kalau ndak keluwen jenengan. Yang terpenting adalah baca bismillah sebelum ngemplok. Apa bahasa Indonesia yang ngemplok ya? Nguntal. Oh nah, boten nasi di sendok itu loh Pak. Apa? Disuap. Ya, tapi tidak bisa disuapin. Yang keenam, Islam pun juga punya permata. Apa permata Islam? Hiasan Islam itu apa? Al-Quran. Yang keenam, ya tadi itu. Jadi permatanya Islam itu adalah Al-Quran. Maka Nabi pernah mengatakan, sayati Al-Quranul Karim ya yaumal qiyamah syafi'an li ahli, gitu. Quran itu akan datang besok di hari kiamat khusus sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat ya kepada ahlul Quran, keluarga Quran. Siapa mereka?
Apakah hanya yang hafal? Enggak. Mereka yang suka membaca Al-Quran. Syukur kalau hafal. Membaca saja sudah dianggap keluarga Al-Quran. Pokoknya diwaca Quran niku pokoknya waca mawon. Nggih. Ojo sampai Quran itu dibaca dikeluarkan dari rak lemari rumahnya hanya Ramadan tok. Jangan. Setiap habis sholat 5 waktu, ambil itu Quran, baca. Baca. Nah, Quran diwaca mek setahun sekali. Di rak lemari ini Qurane si api. Setahun sekali. Jangan. Ya. Setiap habis sholat 5 waktu. Ndak popo masih mek sak lembar. One day, one bar. One day, one yat. Sedino sak ayat. Sik luwe apik ketimbang gak tahu belas. One day, one yat. Sedino sak ayat. Itu sik luwe apik ketimbang gak tahu belas. Itulah permata Islam. Jadi Al-Quran itu kata Nabi, setiap pembacanya itu ya, di setiap satu hurufnya Allah membalas 10 kebaikan, 10 pahala setiap satu huruf. Satu huruf itu bukan alif lam mim kata Nabi, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam mim 3 huruf. Jadi kalau alif lam mim itu sudah 3 huruf. Berarti kita memperoleh berapa pahalanya, Pak? 30. Ntar kalau Ramadan satu hurufnya 1000. Ya Allah. Setiap satu huruf diberi pahala oleh Allah 1000. Lain kalau Ramadan, Pak. Kalau Ramadan lain. Terlalu istimewa. Karena Al-Quran juga diturunkan pada waktu Ramadan. Masya Allah. Jadi Al-Quran permata daripada Islam itu sendiri. Islam punya permata, perhiasan yang luar biasa. Itu namanya Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu, ya, kalau Al-Quran itu masuk ke dalam dada kita, ada di hati kulon jenengan, luar biasa itu. Kenapa? Satu surat saja hafal itu luar biasa, Pak. Walaupun surat yang paling pendek apa? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu hafal? Hafal. Soalnya gak tahu ngimami kok lali. Satu surat saja ada di hati kulan jenengan, itu saja sudah hebat. Apalagi 114 surat. Satu surat saja kita hafal masuk ke hati kulon jenengan, itu besok akan membela kulon jenengan. Itu kita akan dibela mati-matian. Ya, ya tambah ojo mi inna atau inna re. Tambah kulhu.
Al-Falak, An-Nas ditambah ngoten-ngoten niku. Ojo me inna ataina mati urip. Sembayang duhur inna ataina, rekan kedua inna ataina. Asar yo ngono. Rekan pertama inna ataina, yang kedua inna ataina. Maghrib yang ngono, rekan pertama inna ataina, kedua inna ataina. Isya, rekan pertama inna ataina, rekan kedua inna ataina. Subuh, rekan pertama inna ataina. Itu yang saya maksud mati urip inna ataina. Yo api wong apale iku. Tapi tambah ono. Biar besok Al-Quran itu datang memberi syafaat gak patek nemen. Baik, terakhir permata roh. Roh kulon jenengan itu punya permata, Pak. Kira-kira apa permata roh kulon jenengan? Roh kulon jenengan ini punya permata juga, punya hiasan juga, yang namanya iman. Ya, permatanya roh itu adalah iman. Roh seseorang, ya, tapi tidak ada iman di situ. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Panggene wis beda. Panggene beda. Makanya roh yang tidak memiliki permata, ya, tadi pas sembahyang yang nginceng ngono, iki lho, gak sembahyang, nginceng tak dilasno, oh rukuk ngono, sujud ngono, ndak apa-apa, si untung gelem nginceng, ya, iki lho. Iki lho. Muga-muga ya. Muga-muga suatu saat bergabung. Pasti wis tuwek. Masa wis tuwek nginceng-nginceng ngono, gak mungkin. Mudah-mudahan lah. Baik, kembali ke permatanya roh, yaitu iman. Seandainya roh itu tidak memiliki permata, Pak, maka akan disamakan oleh Allah dengan permata-permata orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin. Naudzubillah. Makanya di dalam Islam itu ada pembagian tempat roh. Alam roh, roh orang-orang mukmin agak tinggi derajatnya, tingkatannya. Ruhnya aulia, ruhnya ambia, ruhnya mursalin, itu beda tempat. Tapi ruh itu wis gak punya permata, nol, tidak punya permata, nol permatanya, turun Pak, paling bawah sendiri, dikumpulkan dengan arwahnya minal kafirin wal munafikin wal fasiqin wal musyrikin. Naudzubillah. Naudzubillah. Walaupun di dunia KTP-nya Islam. Ini yang perlu saya sampaikan tentang permata. Ya. Ini betapa pentingnya kita ambil hikmah. Ya, permatanya perempuan sifat malu. Permatanya orang kaya, loman. Permatanya orang miskin, sabar. Permatanya pejabat, adil. Permatanya ulama, zuhud dan wirai. Permatanya Islam, Al-Quran. Permatanya roh, iman. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang memiliki permata sampai terbawa besok di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Etan kali, kulon kali, di tengah-tengah ada tandurane Pak Pariman.
Saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo padha manut dawe Abi Sudirman. Iku ngarangi 1 bulan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.